mau ganti namanya dia jadi taksi. Aku mau dia dipanggil dengan sebutan yang dikasih sama bapaknya. Dia udah nyakitin lu, dia udah bikin susah lu, terus Rena sama anak lu juga dibikin susah. Tapi apa ya? Allah ngasih jalan buat ngebuka matanya si Kevin sampai dia rela nyelamatin nyawanya si Rena. Taksi! Mungkin kamu berpikir kamu sebentar lagi bisa menyingkirkan Kevin dari kehidupan kamu. Tapi kalau kamu masih sah menjadi istrinya Kevin, berarti kamu masih menjadi bagian dari keluarga Gunawan Setiadi. Memang aku udah nikah sama Kevin. Tapi dalam hati aku nggak pernah cinta sama dia. Nggak sekalipun aku pernah cinta sama Kevin, Ma. Segera setelah Kevin keluar dari tempat ini, Papa akan minta dia untuk menandatangani surat perceraian kalian. Aku nggak bakal mungkin kehilangan Rena. Aku nggak mau kehilangan dia. Apa karena aku lumpuh seumur hidup? Ini Mama kasihan sama aku, ha? Gimana kalau aku bukan anak Mama? Gimana kalau aku bukan anak Mama? Aku tanya, Mama masih kasihan sama aku atau enggak? Kevin, kamu kenapa, Nak? Kevin, kamu kenapa? Coba istirahat dulu ya. Ya, kamu jangan terlalu emosi dulu. Kevin. Dokter! Dokter, tolong anak saya! Kevin. Maaf, Bu. Sebaiknya Ibu menunggu di luar dulu. Enggak. Saya mau mendampingi anak saya. Ibu, sebaiknya Ibu menunggu di luar saja. Saya jadi ingat sesuatu, Pak Haji. Waktu itu saya sempat nyusulin Kevin. Waktu Kevin nyulik taksi. Saya nyusulin ke tempat, pokoknya nggak jelas deh, pokoknya tempatnya kayak hutan atau apa. Pokoknya itu tempat benar-benar sepi dan nggak ada satupun orang di sana. Dan di sana, saya sempat maksa Kevin. Saya ngancam dia. Emang saya memakai kekerasan sih, Pak Haji. Saya ngikat dia di kursi roda dan saya mau jatuhin dia dari tangga atas. Tapi waktu saya mau jatuhin Kevin, tiba-tiba dari belakang ada yang mukul saya pakai balok. Dan pas saya lihat, orang itu ternyata orang yang saya anggap hampir setengah gila. Dan Om Gunawan bilang itu ibu saya, Ibu Murni. Dan kalau emang betul dia ibu saya, tapi kok ada ya seorang ibu tega nyakitin anaknya sendiri malah belain orang lain yang bukan darah dagingnya sendiri? Setahu saya, seorang ibu pasti punya hubungan batin sama anaknya. Saya nggak habis pikir, Pak Haji. Benar. Yang namanya ibu itu ya, Raf, harusnya selalu punya perasaan yang lain yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau dia memang ketemu sama anak kandungnya, Raf. Dan waktu itu, saya sama Rena sempat ngancam Kevin akhirnya. Waktu Kevin dalam keadaan sekarang. Karena saya pengen tahu di mana anak saya. Dan Kevin tiba-tiba cerita. Dia sebutin satu nama, Pak Ridwan. Nyata taksi ada di Pak Ridwan. Kamu pernah bilang sebelum kamu nyerahin Pak Ridwan ke kantor polisi, Pak Ridwan ninggalin taksi di tempat penampungan sampah, ya kan? Iya, itu maksud aku gini, Diam. Sampai sekarang tuh aku bingung. Semuanya tuh nggak jelas banget. Om Gunawan terakhir bilang, rumah yang kebakar itu, rumahnya Tante Rosa. Rumah kontrakan Tante Rosa. Aku nggak tahu kenapa Ibu Murni bisa ada di rumah Tante Rosa, rumah kontrakan Tante Rosa, dan dia sama taksi. Emang Pak Ridwan waktu itu sempat bilang kalau taksi ditinggalin di tempat pembuangan sampah.
Ya kalau emang disambung-sambungin bisa aja taksi ditemuin sama Ibu Murni. Tapi kenapa? Apa hubungannya Ibu Murni, Tante Rosa, Pak Ridwan? Itu mereka tiga-tiganya apa hubungannya? Kenapa mereka bisa ketemu? Dan kenapa taksi bisa sama mereka? Sampai sekarang aku masih bingung kenapa? Ada apa? Kalau emang Ibu Murni, di mana beliau dibilang ibu kandung aku mau membunuh anak dari anak kandungnya sendiri. Mau nggak mau taksi itu kan cucunya dia. Raf, kalau kamu ragu, kamu cari tahu tentang Bu Murni. Iya, Raf. Ibu sering nonton berita di TV. Kalau yang namanya DNA itu bisa ngebuktiin apa benar seseorang itu mempunyai hubungan darah dengan seorang yang lain, Raf. Tes DNA. Apa salahnya? Buat nyari kebenaran. Gue yakin Allah pasti ngasih jalan buat lu. Ya. Tes DNA. Kevin, kamu istirahat ya. Kamu harus nurut sama Mama. Sekarang kamu istirahat aja. Kamu nggak usah banyak ngomong dulu. Mama janji, setelah kamu sembuh dan kamu boleh pulang ke rumah, Mama tidak akan melarang kamu cerita apapun sama Mama, ya? Misi Bu Nadine. Gimana Mas Kevin keadaannya? Baik-baik aja kan? Sekarang kamu keluar dari sini. Kevin masih butuh istirahat. Kamu jangan ganggu dia. Keluar. Ma, biarin Jeffrey di sini dulu, Ma. Aku mesti bicara sama dia. Tapi awas ya. Kamu jangan cerita yang aneh-aneh. Kevin nggak boleh terlalu emosional. Iya. Siap Bu Nadine. Ya, tenang. Aman kok. Mas Kevin, tenang ya Mas Kevin. Jeffrey selalu standby depan Mas Kevin. 24 jam standby. Anything for you. Jeffrey, saya nggak butuh kamu untuk jadi asisten saya lagi. Maksudnya Mas Kevin? Mas Kevin ngomong apa sih? Nggak jelas. Mulai sekarang, kamu cari kerjaan lain. Kamu pergi ke laci meja saya. Kamu ambil uang 5 juta kamu. Jadi saya dipecat, Mas? Bujuk buset. Apes banget ah. Jeffrey, saya sadar sama apa yang saya sudah lakukan selama ini. Sekarang saya mau kamu pergi. Kamu rubah sikap kamu juga. Ya elah Mas Kevin. Mas Kevin kalau mau tobat aja sendiri. Saya lagi disuruh tobat. Jangan karena Mas Kevin, Mas Pak Haji Leman tuh yang picinya miring. Sampai berbusa ngomong ke saya, suruh saya tobat. Cuma masuk kanan, keluar kiri, Mas. Nggak kena sama saya. Terserah kamu. Yang pasti kamu harus cari kerjaan lain. Beneran nih, Mas? Ya udah deh, Mas. Kalau gitu, saya breaks dulu, Mas. Tapi, Mas, tenang aja, Mas. Kalau Mas mau butuh apa-apa, mau butuh callingan negara atau tugas negara, calling Bang Jeffrey. Bang Jeffrey selalu ada untuk Mas Kevin. Apapun, kapanpun. Ya, Mas Kevin, ya. Cepat sembuh, Mas Kevin, ya. Selalu hadir di dalam benakku, berikan satu kenangan. Siang-siang ku teringat senyummu, malam-malam ku terbayang wajahmu, ku kan selalu mengingatkan dirimu, wahai kekasihku. Siang-siang ku teringat senyummu, malam-malam ku terbayang wajahmu, ku kan selalu mengingatkan dirimu, wahai kekasihku.
Maafin Bang Jepri ya. Selama ini udah gangguin lu. Maafin ya. Nah, pokoknya nih sekarang nih, pokoknya taksi, setiap desah nafas taksi, Bang Jepri jagain. Ya? Apa? Oh, iya. Pokoknya nih, kalau Mas Kevin kumat lagi, tenang. Ada Bang Jepri. Semua Bang Jepri handle. Ya? Nanti pokoknya taksi abang yang jagain. Ya? Cium dulu dong, cium dulu. Cium. Apa? Aduh. Kok dijewer sih? Gak boleh begitu dong. Kan kita CS sekarang. Tos dulu, tos. Oh, mau apa? Mau turun? Iya. Oh, iya, diturun deh. Ya. Permisi, Dok. Iya, Saya mau masuk ke dalam. ada keperluan apa ya? Kita mau nengok anggota keluarga, Dok. Siapa namanya? Ibu Murni. Ada surat keterangan yang bisa Anda tunjukkan? Kalau Anda tidak bisa memberikan keterangan, saya tidak bisa memberikan izin masuk. Tapi dia ibu kandung saya, Dok. Tapi saya tetap butuh bukti kalau Anda adalah benar anak Bu Murni. Ya, saya ngerti, Dok. Tapi begini, biar saya bercerita dulu sama dokter ya. Dari kecil, saya sama sekali belum pernah ketemu siapa orang tua saya, dan saya bahkan nggak tahu ibu saya siapa. Saya sempat ngira kalau saya ini cuma seorang anak yatim piatu, tapi tiba-tiba saya mendapat keterangan kalau saya ini masih mempunyai ibu, yaitu Ibu Murni yang meninggal karena kebakaran. Dan Ibu Murni sekarang ada di dalam, Dok. Makanya saya mau ketemu sama Ibu Murni, saya mau mastiin apa betul Ibu Murni itu ibu kandung saya. Saya tetap tidak mengizinkan Anda masuk selama belum ada keterangan yang menyatakan bahwa memang benar Anda adalah anaknya Bu Murni. Selama ini jenazah Bu Murni sangat dijaga karena kasus penyidikan polisi belum selesai. Kalau emang begitu, Dok, dokter emang benar-benar perlu bukti kan? Kenapa nggak dokter cek DNA saya? Dengan begitu dokter bisa pastiin apa betul saya ini anak kandung Ibu Murni atau enggak? Baiklah, saya akan melakukan tes itu. Nanti saya akan menyiapkan prosedurnya. Dan kamu tinggal mengikuti prosedur yang kami minta. Ya, terima kasih, Dok. Baik, saya tinggal dulu. Mari. Ayo taksi. Oh, mau berhenti? Oke, Bos. Kita parkir, Bos. Bos, di sini. Oke, Bos. Bos mau kemana sih? Pakai parkir segala. Nah, sana tuh Bos parkir dah. Tinggal tunggu panggilan, Bos. Ayo, Bos. Lama banget nih, Bos. Taksi. Ini, sayang, jangan. Aduh, ini ngapain sih? Taksi, kamu makan apa? Keluarin sekarang. Keluarin. Aduh, keluarin, bahaya sih. Bos makan apa ya? Harusnya saya yang nanya sama kamu, dia ini makan apaan? Iya, makan apa? Aduh, enggak. Maksud saya, Mbak, kok dia bisa makan begitu ya? Saya kagak tahu, Mbak. Bener. Jeffrey, dia ini masih anak kecil. Lihat, coba kamu lihat giginya. Giginya ini baru tumbuh 2. Emang kamu pikir dia bisa nelan makanan kayak gini? Kalau makanannya keselak di sini terus dia nggak bisa nafas gimana? Bahaya banget, tau nggak? Aduh, apa ya? Salah lagi.
Maaf, Mbak ya. Udahlah kamu keluar. Keluar sekarang. Ya, Mbak. Tapi, Mbak. Saya bilang keluar. Oh, udah, Mbak. Nggak ngerti banget sih. Kamu ngapain lagi masih di sini? Bukannya tadi saya udah suruh kamu pergi? Maaf, Mbak. Jeffrey, kamu itu udah nggak dibutuhin lagi di sini. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya panggil satpam dan saya suruh satpam nyeret kamu keluar. Mbak, saya minta ampun, Mbak. Aduh, saya tahu saya salah, Mbak. Saya pengen nebus kesalahan saya, Mbak. Sumpah, Mbak. Aduh. Maksudnya? Aduh, gimana? Jadi gini, Mbak. Pas saya ini masuk ke kantornya Mas Kevin, saya nggak sengaja, Mbak. Aduh, gimana ya ngomongnya? Saya ambil, Mbak, barang-barang berharganya Mas Kevin sama Mbak Rena. Jeffrey! Kamu berani nyuri barang saya dan Mas Kevin? Tadinya sih iya, Mbak. Tapi kan saya kan disuruh Mas Kevin ambil pesangon, Mbak. Ya kan? Suruh ambil duit tuh, saya masih ingat tuh 5 juta. Terus saya kan masuk tuh. Terus saya ngeliat barang-barang berharga nih, Mbak. Kayak gelang, cincin, jam. Buset, Mbak. Mata saya hijau, Mbak. Cemerlang. Terus, aduh, barang-barang Pak Gunawan bagus-bagus banget, Mbak. Terus dari situ Mbak Rena datang. Saya kabur dari belakang. Terus saya kejeblak, Mbak. Iya, hampir saya terjun bebas, Mbak. Aduh. Saya ngerasa kayak ditegur sama Allah, Mbak. Pas saya kejeblak, untung ada taksi, Mbak. Aduh, Mbak, hati saya, Mbak. Terus taksi, giniin hordeng, Mbak. Mur. Saya ketangkep, Mbak. Saya tangkap tuh, tuh saya ketangkep, saya gelantungan, Mbak. Hampir saya koit, Mbak. Aduh, kalau nggak ada taksi, Mbak, saya berutang nyawa sama taksi, Mbak. Aduh, bener. Ampun, Mbak ya. Kasih saya kesempatan sekali lagi, Mbak ya. Ampun, ya. Lebih baik aku jaga jarak sama Kevin. Apalagi sekarang aku lebih tahu lagi apa aja yang udah dia lakuin sama Desi. Siang-siang ku teringat senyummu malam-malam. Raf, kok tumben sih nyuci taksi pagi banget? Dari semalam kan hujan kencang, Jang. Taksi aku kotor. Kamu narik. Kamu jangan lupa ke rumah sakit. Ambil hasil tes DNA, Raf. Itu sih udah pasti, Jang. Dari semalam tuh aku susah tidur, aku mikirin tes DNA itu. Makanya nanti habis aku selesai narik, baru aku ke rumah sakit. Kalau nggak, aku ke rumah sakit duluan deh. Aku cuma mau ingetin kamu. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kamu harus yakin kalau ini jalan yang terbaik dari Allah, ya. Iya, Jang. Makasih ya. Baru sekarang aku berani datang ke sini. Padahal dari kemarin Mama udah marah-marah nyuruh aku datang jenguk Kevin. Mama harus datang ke sini, sayang. Mama harus ngomong sama Om Kevin. Soalnya Mama udah mikirin ini dari tadi malam. Mama harus tegas sama Om Kevin. Supaya masalah ini juga nggak berlarut-larut ya, sayangnya. Sus, misi. Selamat siang, Bu. Saya datang mau bawain makanan untuk Pak Kevin. Maaf, Bu, untuk sementara ini pasien sedang beristirahat karena pasien baru saja dikasih obat penenang oleh Dokter Wijaya. Oh. Ya udah kalau gitu saya titipin ke suster aja, bisa? Bisa, Bu. Sus, saya sebenarnya mau nitipin pesan untuk Pak Kevin. Kalau saya tulis surat aja nanti suster kasih ke Pak Kevin bisa? Bisa? Nih. Oh iya. Oke. Makasih, Sus. Sebentar sayang. Kamu di sini dulu ya. Oke. Duduk.
Aku datang ke sini buat nganterin makanan untuk kamu, Vin. Tapi kamu masih tidur. Maaf ya, Vin. Aku nggak nungguin kamu bangun. Karena aku nggak bisa lagi pura-pura jadi istri kamu. Aku sadar kamu udah ngelakuin banyak hal yang baik demi aku. Kamu juga udah rela ngorbanin hidup kamu untuk nyelamatin aku. Tapi tolong kamu juga bisa ngerti keadaan aku. Aku juga nggak pengen nyakitin kamu dengan terus-terusan bohong soal perasaan aku. Ya semoga kamu bisa ngerti. Dan semoga kamu sanggup untuk melepasin aku, Vin. Ini Yesus saya nitip ya. Baik Bu, nanti saya akan sampaikan. Makasih banyak, Yesus. Pak, udah 2 hari ini, Mama tuh bolak-balik ke dokter spesialis terus. Dan hari ini seperti yang Papa tahu, hasilnya Kevin masih punya harapan untuk sembuh. Iya, Ma. Makanya Mama pengen bawa Kevin ke luar negeri aja, Pak. Biar dia bisa sembuh kayak dulu, biar bisa jalan lagi kayak dulu. Halo? Ya, saya sendiri. Ada apa? Oh, ya. Ini soal TKP yang di rumah kontrakannya Ibu Rosa itu. Iya, kenapa? Jadi maksudnya itu bukan kecelakaan, tapi disengaja. Oke. Kalau gitu, tolong tetap kasih report ke saya berita selanjutnya ya. Ya, terima kasih. Keterlaluan sekali. Rupanya ibunya Rafki yang melakukan semua itu. Bisa-bisanya semua orang menuduh Kevin, padahal ibunya Rafki yang jelas-jelas menculik Desi dan sengaja membakar tempat itu. Mama yakin Kevin itu sama sekali tidak salah dan tidak ada hubungannya sama semua itu. Mama, jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan dong. Mama ingat kan? Waktu itu juga Kevin pernah ngaku kalau dia menyuruh pengacaranya Pak Ridwan itu untuk menculik Desi. Iya kan? Kita semua belum tahu pasti, Mas, seluruh kejadiannya. Jadi, kita nggak bisa kalau nganggap Kevin itu nggak bersalah. Tenang dong, Ma. Maaf, Bu, Pak. Kita udah sampai rumah sakit. Papa nggak ikut turun? Mama turun aja duluan. Papa mau telepon seseorang. Nanti Papa nyusul. Selamat siang, Bu. Siang, Sus. Emangnya tadi nggak ada menantu saya, Rena, yang datang ke sini untuk nungguin anak saya, Kevin? Tadi Bu Rena sudah datang ke sini menjemput Pak Kevin. Tapi Pak Kevin masih belum sadar. Jadi Bu Rena hanya menitipkan makanan dan surat untuk Pak Kevin. Surat? Mana suratnya? Ini Bu, suratnya. Luar, Rena. Iya. Jadi tolong Anda siapkan dan Anda pastikan bahwa itu semua siap berkas-berkasnya. Ya, oke. Mau kemana, Mama? Kenapa dia buru-buru ninggalin rumah sakit? Itu adalah surat keterangan dokter
dari tes DNA yang udah dilakukan dokter.